Sudah edit ya Radio. Nggih. Sampun dimulai direkam niki kalian Pak Agil. Iya, tadi sudah. Nggih. Oke, monggo Sampun? Pak Wahyudi. Ya. Nggih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aktivitas kita dalam kegiatan siang yang berbahagia ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian pada kesempatan siang yang berbahagia ini? Alhamdulillah. Sehat semuanya. Semoga aja Bapak Ibu sekalian, dimanapun Bapak Ibu sekalian semua berada, selalu dalam keadaan berkah. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum pada kesempatan in-house training, pada kesempatan siang yang berbahagia ini, kami selaku pembawa acara ingin menyampaikan urutan acara yang insya Allah akan dilaksanakan pada siang yang berbahagia ini. Acara yang pertama, mari terlebih dahulu agar kegiatan siang yang berbahagia ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga saja dengan doa tadi bisa memperlancar kegiatan kita pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Untuk kegiatan acara yang kedua adalah ice breaking kepada Bapak Suyatno. Kami persilahkan untuk memimpin ice breaking pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Waktu dan tempat disilahkan. Monggo, ya. Pak Yatno. Ya. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita mengawali melangkah ke materi selanjutnya, marilah kita segarkan diri kita terlebih dahulu dengan menghilangkan segala beban. Nanti instruksinya akan saya pandu, Bapak Ibu. Nanti ketika saya bilang 1, maka Bapak Ibu tunjukkan 1 tunjuk. Coba ya. Kemudian 1, 2, ya. Kalau 2 berarti 2. Kalau 3 berarti tunjuk 3 jari. Ya. Tapi kalau saya nanti bilang 1, berarti Bapak Ibu tepuk tangan sekali. Ya. Oke. Nah, kalau saya bilang 2, maka 2 kali. Ya. Demikian juga kalau nanti 3, nanti 3 kali. Begitu ya. Nah, sekarang kita tes kecerdasan kita masing-masing, kecerdasan dan ketangkasannya. Saya bilang 1. Bagus. 1, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 1. Ya, bagus. Terima kasih Bapak Ibu. Semuanya cerdas. Ya. Ya, silakan. Waktu saya kembalikan ke Pak Wahyudi. Monggo Pak Wahyudi untuk kita lanjutkan acaranya. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suyatna atas ice breaking yang telah disampaikan kepada kita semua, dan alhamdulillah menggembirakan dan menyenangkan, setidaknya untuk melatih otak kanan dan kiri kita pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Untuk acara sesi kegiatan yang ketiga, kami persilahkan kepada Ibu Tumise menyampaikan materi tentang eksplorasi konsep pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Waktu dan tempat disilakan kepada Bu Tumise.
Terima kasih Pak Wahyudi sebagai pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Bagaimana Bu Sri? Sehat? Bapak Pak Haji Mujiman sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dalam kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Baiklah Bapak Ibu, akan kita share. Sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Bentar, proses. Bentar, insya Allah baru proses Bu. Oh ya. Terlihat ya? Ya, sudah. Sudah, ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Namun sebelum ke sana, ada beberapa pertanyaan. Oke, silahkan dibaca sebentar. Nomor 1, apakah kurikulum itu? Mungkin ada Bapak Ibu yang persa, apa itu kurikulum? Monggo. Saya Bu. Bu Sri, monggo silakan. Seperangkat rencana pembelajaran yang digunakan untuk kegiatan di satuan pendidikan. Iya. Ya, mantap, betul. Terima kasih. Kemudian selanjutnya, apa yang saudara ketahui tentang kurikulum operasional di satuan pendidikan? Mungkin Bapak yang lain? Pak Mujiman. Ya, monggo Pak Mujiman. Monggo Pak Yang Mujiman. saya ketahui tentang kurikulum operasional di satuan pendidikan, yaitu sekumpulan aturan, tujuan, alat yang dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran atau kegiatan di satuan pendidikan. Wow, luar biasa. Ternyata saya belum menampilkan materi, tapi Bapak Ibu sudah luar biasa. Nomor 3, apakah saudara mengetahui prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan? Kalau bisa, monggo disebutkan. Bisa saling membantu, monggo Pak Yatno. Aktual. Tugas. Ya. Tugas. Oke. Iya. Oke, enggak apa-apa, baru disebutkan tidak semuanya. Lanjut Bapak Ibu. Nah, perlu kita ketahui bahwa dokumen pengembangan ini dibuat untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum operasional yang kontekstual dan relevan bagi satuan pendidikan dan terutama peserta didik dalam mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Kemudian prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan bertujuan untuk membantu proses berpikir dalam menyusun kurikulum operasional di satuan pendidikan. Satuan pendidikan sebetulnya memiliki kebebasan untuk mengembangkan dengan cara lain selama selaras dengan tujuan utama dari kurikulum operasional sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu, tadi sudah dijawab oleh Bu Sri, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian pemerintah pusat nanti akan menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang menjadi acuan pengembangan kurikulum di satuan pendidikan. Selanjutnya, kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Oleh karena itu, untuk menjadikannya bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan.
Bapak Ibu yang bagian ini bisa dibaca sendiri. Selanjutnya, prinsip pengembangan tadi sudah disebutkan oleh Bapak Ibu semua, bahwa prinsip pengembangan kurikulum di satuan pendidikan yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Bisa terbaca Bapak Ibu? Iya. Yang dimaksud dengan berpusat pada peserta didik adalah bahwa pembelajaran harus memenuhi potensi kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar, serta kepentingan anak didik atau peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Kemudian prinsip yang kedua adalah kontekstual. Kontekstual di sini dimaksud bahwa kurikulum itu menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Selanjutnya, prinsip selanjutnya Bapak Ibu, yaitu esensial. Apa itu prinsip esensial? Bahwa semua unsur informasi penting atau yang utama dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya lugas, mudah dipahami, tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain. Jadi tidak berkali-kali di copy seperti itu. Kemudian dokumen itu tidak perlu memuat kembali misalnya lampiran Kemendikbud, capaian pembelajaran, struktur, dan sebagainya. Selanjutnya, prinsip selanjutnya adalah akuntabel, Bapak Ibu. Akuntabel, kita sudah sering mendengar kata itu, yaitu bisa dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Kemudian, prinsip selanjutnya adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Apa yang dimaksud dengan prinsip melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yaitu bahwa pengembangan kurikulum satuan pendidikan ini melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja misalnya untuk SMK. Di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Kemudian ini ada 5 prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, kemudian profil pelajar Pancasila itu menjadi acuan dalam menyusun visi misi dan tujuan satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu sudah sangat hafal dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu apa saja Bapak Ibu? Takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Beriman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kebinekaan global, gotong royong, ya, Kreatif, mandiri, kreatif, ya, kreatif dan bernalar kritis. Ya. kritis. Iya, bagus. Selanjutnya, bahwa posisi dan fungsi profil pelajar Pancasila dalam kurikulum sekolah, yaitu sebagai tujuan jangka panjang segala proses. Ini terlihat Bapak Ibu, saya besarkan. Ya, tujuan jangka panjang segala proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Kemudian yang kedua, menjadi kompetensi dan karakter yang perlu dikembangkan oleh setiap warga sekolah. Dan yang terakhir, menjadi benang merah yang menyatukan segala praktek yang dijalankan sekolah. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya, sudah dipahami semuanya, Nggih? Semua bisa paham ya? Oke, sip. Selanjutnya, sekarang kita lanjutkan dengan kuis. Nah, Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu nanti akan menjawab 10 pertanyaan. Kemudian peserta dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok A. Kelompok A, Ibu Sri,
dengan teman-temannya. Ketuanya Bu Sri ya. Ya, Bu. Ya, Bu Sri. Siap. Ya, oke, Bu Sri. Kemudian kelompok B, Bapak Budiman nggih? Ya, ketuanya Bapak Budiman. Oke. Ya. Kemudian pertanyaannya. Yang pertama. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa raise hand. Bisa raise hand. Oke. Ya, yang pertama. Saya close dulu nggih. Stop sharingnya. Siap. Close. Ya. Aturan mainnya sudah nggih? Sudah perso? Oke. Nah. Pertanyaannya Bapak Ibu. Siap ya? Siap. Oke, yang pertama. Nanti silakan resen atau menyebutkan tunjuk jari saja juga bisa. Bapak Ibu tinggal menyebutkan menebak apa yang saya sampaikan. Yang pertama, seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi ya. Kurikulum. Kurikulum. Oh, anggotanya Pak Mujiman ya. Oke. Kurikulum. Anggota Pak Mujiman. Kurikulum betul. Selanjutnya, seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan, seluruh rencana proses belajar yang dilakukan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Saya. Ya, Ibu. Kurikulum operasional satuan pendidikan. Betul. Wah, posisi 11. Selanjutnya, menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya, dan lingkungan, serta dunia kerja dan hidup. Yuk. Kontekstual. Betul. Anggotanya Pak Mujiman ya? Ya. Anggotanya Pak Mujiman. Betul. Ya. Kelompok A. Oke. Selanjutnya, pembelajaran harus memenuhi potensi kebutuhan, perkembangan, dan tahapan serta kepentingan peserta didik. Berpusat pada peserta didik. Iya, anggotanya siapa ini? Dua Juni. Oh, siap. Bagus. Sudah Dua nomor lagi. Ya, 2 nomor lagi. Semua unsur informasi utama dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh dari dokumen tersebut. Keterangan selanjutnya, bahasanya lugas, mudah dipahami. Halo. 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 Esensial. Iya betul, esensial. Anggotanya siapa nih? Ya. Oke. Ya, oke, terima kasih. Ternyata 32. sama kuat. Sama kuat? 3. 32. Oh, 32. 3. Oke, ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya tugas dari Bapak Ibu adalah membuat PowerPoint tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan, kemudian diberi keterangan menggunakan bahasa sendiri. Mungkin waktu cukup 5 menit ya. Ya. Kemudian nanti akhir dari kegiatan ini, nanti setelah hasil dari tugas dari Bapak Ibu, kemudian kita bisa menilai Bapak Ibu, ini nilai akhir 15%,
nilai keterampilannya 70% dan nilai pengetahuannya 15% saja. Sepertinya Bapak Ibu nanti pada posisi amat baik. Wow, mantap. Demikian Bapak Ibu, selanjutnya sampai jumpa di materi selanjutnya. Tetap semangat Bapak Ibu. Semangat. Alhamdulillah. Foto dulu, Demikian. mungkin foto dulu. Oh ya, kita sesi foto dulu. Terima kasih. Ya, kita foto dulu. Mohon kamera di-on-kan semuanya. Ya. Foto dulu. Dah. Sudah? Siap. Terima kasih. Terima kasih. Waktu kami kembalikan kepada pembawa acara, kepada Pak Wahyudi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah luar biasa sekali materi yang telah disampaikan oleh Bu Tumisih pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Semoga saja Bapak Ibu sekalian senantiasa bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan satuan pendidikannya masing-masing. Dan kita pun nanti di kegiatan in-house training yang akan datang itu nanti bisa dapat betul-betul kita terapkan secara kreatif dan inovatif, utamanya komunikatif seperti hanya yang tadi juga sudah disampaikan oleh pemateri kita dari Ibu Tumisih. Karena waktu yang sudah tidak memungkinkan, Bapak Ibu sekalian, mari pada kesempatan siang yang berbahagia ini, kegiatan in-house training pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita akhiri dengan membaca bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sampai jumpa di in-house training yang akan datang Bapak Ibu sekalian. Semoga saja kita senantiasa selalu diberikan kesehatan. Sugeng istirahat, monggo makan siang terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Yuti, Mas Akil.